Selamat datang di ruang pemulihan ini. Hari ini engkau tidak perlu menyelesaikan apapun. Engkau hanya diminta untuk hadir untuk hatimu dan untuk Tuhan yang tahu setiap kisah yang engkau sembunyikan di balik senyummu. Aku tahu mungkin hari ini engkau lelah atau engkau sudah terlalu terbiasa menjadi kuat. Tapi di sini engkau boleh berhenti sejenak. Di sini engkau tidak harus memaksa dirimu untuk menjadi baik-baik saja. Tetapi ini adalah ruang yang aman untuk engkau menjadi dirimu sendiri. Sekarang tarik nafas perlahan, hembuskan, dan izinkan hatimu mendengar sesuatu yang lebih dalam dari kebisingan di luar sana. Ketahuilah Tuhan hadir bersamamu. Rasakan pelukannya. Di dalam diammu, lihatlah sinar cahaya kemuliaan Tuhan yang turun saat ini bersamamu dan mengalir dalam dirimu. Dari ujung kepala mengalir terus ke bawah, ke matamu, telingamu, hidungmu, mulutmu, kerongkonganmu, ke dada, ke perutmu, turun ke bawah, ke kakimu, seluruh tubuhmu dipenuhi dan diselimuti oleh sinar kasih dan kehangatan kemuliaannya. Ada luka yang tidak berdarah lagi, tapi masih berbicara setiap hari. Mereka bicara melalui caramu memutuskan. Mereka bicara melalui orang yang engkau pilih untuk cintai atau jauhi. Luka itu berbicara dalam bentuk overthinking, overgiving, overworking. Kerja berlebihan, berpikir berlebihan, memberi berlebihan, atau dalam bentuk yang lainnya. Semua itu diam-diam adalah cara hati menangis, supaya dengan cara itu engkau anggap bisa diterima oleh dunia. Yeremia 6 ayat 14 berkata, mereka mengobati luka umatku dengan enteng sambil berkata, damai, damai, padahal tidak ada damai. Sudah terlalu sering kita diajarkan untuk cepat sembuh. Kita dipaksa mengatakan gak apa-apa, lupakan saja. Padahal di dalam kita justru merasa hampa atau marah atau sendirian. Tapi dengar ini baik-baik. Tuhan tidak menyembuhkanmu dengan tergesa. Dia memahami dan merasakan rasa sakit yang kau rasakan. Dia bukan pribadi yang datang memberi ayat tanpa empati. Dia tidak takut duduk dalam kekacauanmu. Dia bukan penonton yang hanya diam saja karena mau merasa aman. Tetapi dia adalah Bapa yang menanti di titik terdalam dalam hatimu, di tempat yang belum pernah disentuh siapapun. Mungkin engkau pernah merasakan ini ketika semua orang melihat engkau tersenyum di atas panggung. Tetapi mereka tidak tahu betapa seringnya engkau menangis sendirian di kamar. Atau di saat engkau jadi penolong bagi semua orang. Tapi merasa tidak ada yang tahu cara menolong engkau. Kadang engkau bertanya, apakah aku terlalu lemah karena masih merasa luka ini? Tetapi hari ini Tuhan berkata, engkau bukan lemah. Engkau sedang jujur, dan hanya kejujuran yang bisa membuka pintu pemulihan. Ambillah waktu sejenak, diam dalam keheningan, dan tanyakan ke dalam hatimu sendiri,
Kapan aku mulai menyembunyikan lukaku? Suara siapa yang masih bergema dalam pikiranku? Suara penolakan, rasa malu, rasa gagal, ketakutan, atau apa? Dan katakan kepada Tuhan, apa yang ingin Tuhan Engkau katakan pada aku hari ini, menggantikan suara-suara itu. Tulis apa yang kau rasakan, ambil waktu. Sementara saya akan lanjut setelah suara saya selesai, kembalilah pada tempat ini dan mulai menulis. Bertanya kepada dirimu dan tulis, kapan aku mulai menyembunyikan lukaku? Suara siapa yang masih bergema dalam pikiranku? Dan itu keluar dalam wujud suara penolakan, atau rasa malu, atau rasa gagal, atau rasa tidak percaya diri, atau suara apa? Tuliskan. Dan juga bertanya, apa Tuhan yang kau ingin katakan padaku hari ini untuk menggantikan suara-suara ini? Rasakan apa yang muncul dalam hatimu, tuliskan. Apa yang Tuhan katakan, tidak perlu berpikir, oh ini mungkin bukan suara Tuhan, mungkin suara diriku sendiri atau suara yang lain. Tidak perlu berpikir demikian, tapi tulislah apa yang muncul. Bertanya, Tuhan, apa yang kau ingin katakan padaku hari ini? Sekarang mari letakkan tanganmu di dada dan bersama-sama dengan saya ucapkan, perlahan tapi dengan yakin, dan pastikan telingamu mendengar, yakinkan jiwamu mendengarkannya. Katakan dengan percaya, aku tidak rusak, aku tidak hancur, aku tidak ditinggalkan. Aku tidak perlu menyembunyikan rasa sakitku untuk bisa dicintai. Luka lama tidak lagi berhak atas masa depanku. Aku sedang dipulihkan, perlahan tapi pasti. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkanku satu detik pun. Dan sekarang kita akan berdoa dan terima afirmasi profetik ini. Katakan, Bapa, hari ini aku bawa kepadamu bukan hanya bagian diriku yang kuat, tetapi juga bagian yang selama ini diam, menyendiri, dan merasa tertinggal. Tuhan, jamah memori yang masih menjerit dalam sunyi. Jamah lukaku yang sudah lama tidak aku bicarakan. Tarik aku lebih dekat pada kasih-Mu. Bukan dengan suara keras, tapi dengan kelembutan yang menyentuh kedalaman dasar jiwaku. Aku bukan perempuan yang hancur. Aku adalah bejana yang sedang dibentuk ulang. Dan aku akan keluar dari proses ini menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih lembut, dan lebih dipenuhi kemuliaan-Mu. Saudariku, jangan terburu, jangan tergesa. Berikan waktu kepada Roh Kudus untuk berbicara di dalam kesunyian dan keheningan ini. Jika engkau merasa ada air matamu yang mengalir, biarkan itu mengalir. Itu bukan kelemahan, tetapi sebuah pelepasan. Jika engkau merasa disentuh, pegang bagian itu. Karena Tuhan sedang berkata, aku melihatmu dan aku tetap memilihmu. Jika engkau ingin, ambil waktu tulis di jurnalmu. Atau duduk dalam keheningan dan biarkan pelukan Tuhan menjangkau dirimu tanpa kata. Engkau tidak sendirian, engkau bukan orang gila atau senewan, engkau sedang disembuhkan.
kasih Tuhan tidak akan pernah gagal terhadap dirimu. Tuhan memberkati. Sampai jumpa esok hari. Amin.